warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak soleh soleha, walaupun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, Ibu harapkan kalian tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran ini. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran yang ke-1. Nah, bisa kalian lihat pada gambar tersebut ada Lani. Kira-kira Lani sedang apa ya? Ya, betul sekali. Lani sedang menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Lani terpengaruh iklan sirup. Lani ingin membuat es sirup. Lani kemudian meminta ibunya untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu lalu meminta Lani membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lani membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan sirup terdapat 2 penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran? Temukan jawabannya pada uraian materi berikut ini. Iklan elektronik banyak jenisnya. Ketiga jenis iklan tersebut adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice, suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara. Suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Selanjutnya adalah iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik, yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Selanjutnya adalah iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Paparan iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Coba sekarang kalian amati paparan iklan radio melalui naskah berikut ini. Apa isi iklan radio yang dapat kamu amati dari naskah tersebut?
Berdasarkan naskah iklan radio tersebut, dapat kita simpulkan bahwa iklan radio yang akan dipaparkan berisi tentang ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Sekarang coba kalian perhatikan iklan radio berikut ini. Lahir di bumi pertiwi dengan kekayaan budaya, ribuan motif dan corak ukiran, syarat pesan membuat batik telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Mahakarya batik tertuang dalam Batik Karunia. Batik Karunia, batik berkualitas dengan berbagai keunggulan. Motif batik kontemporer yang sangat cocok untuk dipakai sehari-hari. Batik Karunia memadukan motif tradisional dengan motif modern, membuat penampilan kita menjadi elegan. Saya bangga pakai batik Karunia. Saya bangga pakai batik Karunia. Tampil beda dengan Batik Karunia. Jangan ragu pilih Batik Karunia, karena Batik Karunia cocok untuk berbagai kalangan. Nah, coba kalian sebutkan apa isi iklan radio tersebut. Nah, selanjutnya adalah paparan iklan melalui televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita, sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Nah, coba kalian amati paparan iklan melalui televisi berikut ini. Nah, berdasarkan gambar iklan televisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Coba sekarang kalian perhatikan iklan televisi berikut ini. Proyektornya di sini. Semua kelihatannya baik. Tapi awas, usus belum tentu baik. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Sirota strain, dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Minum Yakult tiap hari. Apa isi iklan tersebut? Selanjutnya, coba kalian perhatikan paparan iklan melalui internet berikut ini. Itulah salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yumimi. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yumimi merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yumimi. Sekarang coba perhatikan iklan internet berikut ini. Saatnya beralih ke jaringan fiber. Share foto dan video pakai internet kecepatan tinggi tanpa gangguan. Nikmati tayangan eksklusif di UCTV dengan fitur pause, rewind, dan record. Telepon dengan suara lebih jernih, gratis 1000 menit lokal dan interlokal. Nikmati, streaming, dan download lagu-lagu favorit sepuasnya. IndiHome Fiber, 100% fiber. Dia dalam genggamanmu. Apa isi iklan internet tersebut? Coba kalian amati gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo berikut ini. Air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam 1 hari 1 malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Inilah minuman ringan manis yang digambar oleh Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral.
Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Kalian telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Sedangkan zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup. Sirup itu tersusun dari campuran gula, pewarna, dan air. Larutan oralit merupakan campuran air dan garam. Dan udara merupakan campuran gas-gas. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Setelah kalian menyimak semua materi ini, silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.